Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Langit, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua, baik yang sudah lama setia mengikuti channel ini maupun yang baru pertama kali mampir, selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan kebahagiaan yang melimpah. Yuk, kita doakan juga agar segala urusan kita dipermudah dan hati kita selalu dipenuhi rasa syukur. Amin. Nah, di pertemuan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sederhana tapi sebenarnya punya makna luar biasa. Pernah nggak sih, kalian merasa hidup ini seringkali seperti ladang ujian yang nggak ada habisnya? Di satu sisi, ada godaan yang terasa begitu dekat, sementara di sisi lain, ada nilai-nilai yang ingin kita pegang teguh. Kadang, semua itu bikin kita bertanya, kok kayaknya susah banget sih hidup sesuai jalan yang benar? Sobat Langit, kali ini kita nggak akan cuma berhenti pada rasa bingung atau bertanya-tanya. Kita akan mencoba menggali bagaimana caranya menjalani hidup yang lurus, penuh kendali diri, dan tetap bisa menikmati segala nikmat yang sudah diberikan Tuhan tanpa melampaui batas. Tapi tenang, pembahasannya nggak berat kok. Kita akan bahas satu persatu dengan santai, tapi tetap fokus pada inti maknanya. Jadi, sebelum kita mulai, coba siapkan dulu teh, kopi, atau mungkin cemilan kesukaan kalian. Karena siapa bilang belajar filosofi kehidupan itu harus tegang? Yuk, kita rileks sambil merenungkan hal-hal kecil yang bisa membawa kita jadi pribadi yang lebih baik. Kalau sudah siap, mari kita mulai pembahasannya. Hei Sobat Langit, kalian tahu nggak, zaman sekarang tuh, banyak banget orang yang kelihatannya sukses, hidupnya mewah, tapi di dalamnya kosong. Ada yang sibuk ngejar harta sampai lupa keluarga, ada yang kerja siang malam tapi nggak bahagia, ada juga yang mau hidup gampang tapi caranya ngawur. Nah, disinilah filosofi Moh Limo dari Sunan Kalijaga ini hadir, kayak oase di tengah padang pasir. Filosofi ini tuh sebenarnya sederhana banget, tapi kalau benar-benar dipahami, bisa jadi jawaban buat hidup yang lebih tenang, lebih bermakna. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita bahas dulu ya, apa sih sebenarnya Moh Limo itu? Kata Moh, dalam bahasa Jawa artinya, tidak mau, sedangkan Limo, itu angka 5. Jadi, Moh Limo ini adalah ajaran buat menolak 5 hal buruk yang sering bikin manusia tersesat. 5 hal ini bukan cuma dosa besar dalam agama Islam, tapi juga sumber dari berbagai masalah dalam kehidupan kita. Bayangin deh, hidup kalian tanpa 5 hal ini. Gak ada judi, gak ada mabuk-mabukan, gak ada pencurian, gak ada narkoba, dan gak ada zina. Kayaknya damai banget, kan? Tapi, gimana caranya kita bisa konsisten menghindari hal-hal ini? Nah, itulah yang bakal kita kupas hari ini. Jadi, siapkan pikiran kalian, buka hati kalian, dan mari kita belajar bareng-bareng. Sunan Kalijaga, sang inspirator Moh Limo. Kalau ngomongin Moh Limo, kita nggak bisa lepas dari sosok yang mencetuskan ajaran ini, yaitu Sunan Kalijaga. Sobat Langit tahu kan siapa beliau? Sunan Kalijaga itu adalah salah satu anggota Wali Songo, tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Tapi uniknya, cara dakwah beliau itu beda banget. Nggak pakai kekerasan, nggak memaksa orang buat langsung berubah total. Sunan Kalijaga tuh lebih memilih cara yang halus, pakai seni, budaya, dan filosofi yang dekat dengan masyarakat Jawa waktu itu. Nah, filosofi Moh Limo ini adalah salah satu contoh dakwah beliau yang simpel tapi luar biasa dalam maknanya. Dengan 5 larangan ini, Sunan Kalijaga ingin mengajarkan kita untuk hidup lebih baik, lebih bermoral, dan pastinya lebih dekat dengan Tuhan. Tapi, jangan salah ya, Moh Limo ini nggak cuma buat orang zaman dulu, loh. Ajaran ini masih relevan banget buat kita yang hidup di era modern ini. Bahkan mungkin tantangannya lebih besar. Kok bisa? Nanti kita bahas lagi, tapi sekarang mari kita bahas satu persatu dulu, 5 hal yang harus kita hindari menurut ajaran Moh Limo. 1. Moh main, tidak mau berjudi. Yang pertama, moh main. Dalam bahasa Jawa, main, di sini bukan berarti main game atau main layangan, ya, Sobat Langit. Main di sini artinya berjudi. Nah, kenapa sih Sunan Kalijaga ngajarin kita buat nggak berjudi? Coba deh bayangin, orang yang berjudi itu biasanya pengen dapat uang dengan cara cepat. Tapi kenyataannya, kebanyakan malah jadi rugi. Ada yang sampai ngutang sana-sini buat modal judi, ada yang rela jual barang-barang rumah, bahkan ada yang sampai kehilangan keluarga gara-gara nggak bisa lepas dari kebiasaan ini. Sobat Langit, hidup itu nggak ada yang instan. Kalau kita pengen sesuatu, ya harus kerja keras, harus ada usaha. Judi itu cuma bikin kita lupa diri, bikin kita terlena sama iming-iming keuntungan besar yang sebenarnya semu. Lagian, kalau dipikir-pikir,
apakah kalian mau bahagia di atas kesedihan orang lain? Kan, uang yang kita menangkan dari judi itu sebenarnya adalah hasil dari kekalahan orang lain. Dan percaya deh, uang yang didapat dari jalan yang salah itu nggak bakal berkah. Jadi, mulai sekarang, yuk belajar buat nggak tergoda sama hal-hal instan. Kalau mau kaya, kerja yang halal. Kalau mau sukses, bangun dari sekarang, jangan tidur terus. 2. Moh ngombe, tidak mau minum minuman keras. Yang kedua, moh ngombe. Nah, ini juga penting banget, Sobat Langit. Dalam ajaran Sunan Kalijaga, ngombe di sini maksudnya adalah minum minuman keras atau alkohol. Mungkin ada yang bilang, minum sekali-sekali kan gak apa-apa, buat senang-senang. Tapi coba pikir lagi deh, apa manfaatnya? Mabuk itu cuma bikin kita kehilangan kesadaran, kehilangan kontrol atas diri sendiri. Orang yang mabuk itu gampang banget bikin masalah, baik buat dirinya sendiri maupun buat orang lain. Berapa banyak kasus kecelakaan, perkelahian, atau bahkan kejahatan yang terjadi gara-gara orang gak sadar karena mabuk? Sobat Langit, hidup kita ini udah berat, jangan ditambah lagi sama beban yang gak perlu. Kalau kalian pengen senang, ada banyak cara lain yang lebih sehat dan lebih positif. Ngumpul bareng teman, main musik, olahraga, atau bahkan sekadar ngobrol santai sama keluarga. Percaya deh, kebahagiaan itu nggak butuh alkohol. Dan lagi, kesehatan itu mahal, loh. Kenapa kita harus merusak tubuh kita sendiri dengan minuman keras? Tubuh kita ini adalah anugerah dari Tuhan, jadi yuk kita jaga baik-baik. 3. Moh maling, tidak mau mencuri. Yang ketiga, moh maling. Kalau yang ini sih, harusnya udah jelas banget, ya. Mencuri itu salah. Tapi kenapa ya, masih banyak orang yang gak bisa lepas dari kebiasaan ini? Sobat Langit, mencuri itu bukan cuma soal mengambil barang milik orang lain. Tapi lebih dari itu, mencuri itu adalah bukti bahwa kita nggak percaya sama kemampuan diri kita sendiri. Kalau kita percaya bahwa rezeki itu udah diatur sama Tuhan, kita nggak perlu nyuri buat dapetin apa yang kita mau. Dan coba deh bayangin, apa rasanya kalau kalian jadi korban pencurian? Kesel kan? Marah? Nah, sama juga. Jangan pernah lakukan hal yang kalian sendiri nggak mau orang lain lakukan ke kalian. Hidup ini tentang saling menghormati dan saling menjaga, bukan saling merugikan. 4. Moh madat, tidak mau menggunakan narkoba. Selanjutnya, moh madat. Nah, ini nih yang sekarang makin banyak tantangannya. Kalau zaman dulu, madat itu artinya mengisap opium, sejenis narkoba tradisional. Tapi kalau sekarang, ya konteksnya lebih luas lagi. Narkoba, zat adiktif, atau apapun yang bikin kita kecanduan dan merusak tubuh kita. Sobat Langit, hidup itu indah kalau kita jalani dengan cara yang sehat. Narkoba itu cuma bikin kita terjebak dalam lingkaran setan. Awalnya mungkin kelihatan menyenangkan, bikin kita lupa sama masalah. Tapi ujung-ujungnya, tubuh hancur, keluarga berantakan, masa depan gelap. Dan tahu nggak? Banyak orang yang nggak sadar kalau mereka sebenarnya kecanduan, bukan cuma narkoba, tapi juga kebiasaan buruk lain yang sama-sama merusak. Jadi, yuk mulai sekarang, sadar sama apa yang kita konsumsi. Pilih yang baik, yang bikin hidup kita lebih berkualitas. 5. Moh madon, tidak mau berzina. Terakhir, moh madon. Ini pantangan buat zina atau perbuatan asusila. Sobat Langit, kita semua pasti punya rasa cinta dan keinginan buat dicintai. Itu wajar, manusiawi banget. Tapi, cinta itu harus dijaga, harus diarahkan ke jalan yang benar. Zina itu nggak cuma merusak diri kita sendiri, tapi juga orang lain. Berapa banyak hubungan yang hancur gara-gara perselingkuhan? Berapa banyak anak yang jadi korban dari hubungan yang nggak bertanggung jawab? Cinta itu indah kalau dibangun atas dasar komitmen dan tanggung jawab. Jadi, kalau kalian benar-benar sayang sama seseorang, tunjukkan rasa sayang itu dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Percaya deh, yang halal itu lebih berkah, lebih tenang, dan lebih membahagiakan. Jadi, Sobat Langit, itulah 5 hal yang diajarkan Sunan Kalijaga untuk kita jauhi. Moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon. Mungkin terdengar sederhana, tapi kalau kita benar-benar bisa menerapkan ini dalam hidup kita, pasti bakal ada perubahan besar. Hidup ini terlalu singkat buat disia-siakan sama hal-hal yang merusak. Jadi, yuk mulai sekarang, kita belajar buat hidup lebih sadar, lebih bermakna, dan pastinya lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kalian setuju sama ajaran ini,
Yuk share pemikiran kalian di kolom. Filosofi tersembunyi di balik moh limo. Kalau kita bicara soal moh limo, mungkin ada yang mikir, itu kan cuma 5 pantangan biasa. Tinggal nggak judi, nggak mabuk, nggak nyuri, udah selesai, kan? Tapi tunggu dulu, Sobat Langit. Ajaran Sunan Kalijaga ini sebenarnya lebih dalam daripada yang terlihat. Ada filosofi tersembunyi di baliknya yang nggak cuma tentang menghindari dosa, tapi juga tentang bagaimana kita bisa mengendalikan diri, jadi manusia yang lebih baik, dan hidup yang lebih bermakna. Nah, di bagian ini, kita bakal coba menggali lebih dalam. Apa sih sebenarnya makna dari 5 pantangan ini? Kenapa Sunan Kalijaga memilih 5 hal ini? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita pelajari dari ajaran ini untuk hidup kita sekarang, di era modern yang penuh godaan? Hidup adalah perjalanan mengendalikan diri. Kalau kita mau jujur, semua masalah dalam hidup kita sebenarnya berakar dari satu hal, kurangnya pengendalian diri. Kita pengen cepat kaya, tapi malas kerja keras, akhirnya tergoda buat berjudi. Kita pengen lari dari masalah, akhirnya mabuk-mabukan. Kita pengen punya barang mewah, tapi nggak punya uang, akhirnya nyuri. Kita pengen bahagia instan, tapi nggak mikir jangka panjang, akhirnya terjerumus narkoba atau zina. Nah, disinilah Sunan Kalijaga lewat ajaran Molimo ini ngajarin kita buat belajar mengendalikan diri. Kalau kita bisa bilang, tidak, pada 5 hal ini, artinya kita juga belajar bilang, tidak, pada segala bentuk godaan yang bisa merusak hidup kita. Dan, ini nggak gampang, Sobat Langit. Karena godaan itu ada di mana-mana, terutama di era sekarang, di mana semua hal terlihat instan dan mudah diakses. Tapi, kalau kita paham kenapa 5 pantangan ini penting, kita bakal lebih mudah buat menjalani hidup sesuai ajaran ini. Jadi, yuk kita bahas satu persatu maknanya. 1. Moh main, belajar menolak jalan pintas yang menyesatkan. Di balik larangan berjudi, ada satu pesan penting, hidup itu nggak ada jalan pintas. Kalau kita pengen sesuatu, kita harus kerja keras, harus sabar, dan harus percaya proses. Sobat Langit, orang yang berjudi itu sebenarnya nggak cuma kehilangan uang, tapi juga kehilangan dirinya sendiri. Kenapa? Karena judi itu bikin kita terjebak dalam pola pikir yang salah. Kita jadi terlalu berharap pada keberuntungan, bukan pada usaha. Padahal, keberuntungan yang sejati itu adalah hasil dari kerja keras dan doa. Sunan Kalijaga ngajarin kita buat hidup dengan cara yang lurus. Kalau kita pengen sukses, ya mulailah dari hal kecil. Jangan tergoda sama iming-iming keuntungan instan. Percaya deh, apa yang didapatkan dengan cara halal itu lebih tenang, lebih berkah, dan lebih tahan lama. 2. Moh ngombe, menjaga kesadaran dan harga diri. Sobat Langit, kenapa sih mabuk itu dilarang? Karena mabuk itu bikin kita kehilangan kesadaran, kehilangan kontrol atas diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, gimana kita mau jadi orang yang bertanggung jawab? Di balik larangan ini, ada pelajaran penting, hidup ini harus dijalani dengan kesadaran penuh. Kita harus sadar sama apa yang kita lakukan, sadar sama dampaknya, sadar sama tanggung jawab kita. Minuman keras itu cuma bikin kita lari dari kenyataan, tapi nggak pernah menyelesaikan masalah. Dan lagi, Sobat Langit, hidup ini terlalu berharga buat dirusak sama alkohol atau zat-zat lain yang bikin kita nggak sadar. Kalau kalian pengen bahagia, carilah kebahagiaan yang nggak bikin kalian kehilangan diri kalian sendiri. 3. Moh maling, hidup dengan kejujuran. Mencuri itu salah, itu udah jelas. Tapi kenapa masih banyak orang yang melakukannya? Karena mereka merasa nggak cukup. Mereka merasa rezeki yang mereka punya itu kurang, jadi mereka ngambil yang bukan haknya. Tapi Sobat Langit, Sunan Kalijaga ngajarin kita buat hidup dengan kejujuran dan percaya sama Tuhan. Rezeki itu udah diatur, kok? Kalau kita merasa kurang, itu bukan berarti kita harus nyuri, tapi kita harus introspeksi. Mungkin kita kurang bersyukur, mungkin kita kurang usaha, atau mungkin kita belum percaya bahwa Tuhan itu nggak pernah tidur. Dan ingat, apa yang kita dapatkan dengan cara yang salah itu nggak pernah membawa kebahagiaan. Jadi, yuk kita belajar buat hidup dengan cara yang jujur. Percaya deh, kejujuran itu bakal membawa kita ke tempat yang jauh lebih baik. 4. Moh madat, melindungi masa depan. Narkoba atau zat adiktif itu mungkin kelihatannya menyenangkan di awal. Tapi tahu nggak, Sobat Langit? Itu cuma perangkap. Awalnya mungkin bikin kita lupa sama masalah, tapi lama-lama bikin kita kehilangan segalanya. Kesehatan, keluarga, teman, bahkan masa depan. Di balik larangan ini,
Sunan Kalijaga ngajarin kita buat berpikir jangka panjang. Jangan cuma mikirin kesenangan sesaat, tapi pikirkan juga dampaknya di masa depan. Kalau kalian merasa stres, cari cara yang sehat buat mengatasinya. Kalau kalian merasa hidup berat, jangan lari ke narkoba, tapi cari bantuan, cari dukungan. Sobat Langit, hidup ini indah kalau kita jalani dengan cara yang sehat. Jadi, yuk kita jaga tubuh kita, jaga pikiran kita, dan jaga masa depan kita. 5. Muhammadun, menghormati cinta dan hubungan. Zina itu nggak cuma soal hubungan fisik, tapi juga soal menghancurkan kepercayaan, menghancurkan komitmen, dan menghancurkan hati orang lain. Di balik larangan ini, Sunan Kalijaga ngajarin kita buat menghormati cinta, menghormati hubungan, dan menghormati diri kita sendiri. Sobat Langit, cinta itu indah kalau kita jalani dengan cara yang benar. Kalau kalian benar-benar mencintai seseorang, tunjukkan dengan komitmen, dengan tanggung jawab, bukan dengan nafsu. Dan lagi, jangan pernah gunakan cinta sebagai alasan buat menyakiti diri kalian sendiri atau orang lain. Ingat, yang halal itu lebih berkah. Kalau kalian sabar, Tuhan pasti bakal kasih jalan yang terbaik buat kalian. Jadi, jangan pernah tergoda sama hubungan yang cuma bikin kalian jauh dari Tuhan dan jauh dari kebahagiaan sejati. Moh Limo, fondasi hidup yang bermakna. Jadi, Sobat Langit, kalau kita lihat lebih dalam, Moh Limo ini sebenarnya adalah fondasi buat hidup yang lebih bermakna. Dengan menghindari 5 hal ini, kita nggak cuma menjauh dari dosa, tapi juga belajar buat jadi manusia yang lebih baik, manusia yang bisa mengendalikan diri, manusia yang bisa bertanggung jawab, dan manusia yang hidup dengan kesadaran penuh. Sobat Langit, hidup ini adalah perjalanan. Dan di sepanjang perjalanan itu, kita pasti bakal ketemu sama godaan. Tapi ingat, setiap kali kita bisa bilang, tidak, pada godaan itu, kita jadi selangkah lebih dekat ke versi terbaik dari diri kita. Jadi, yuk kita belajar buat bilang, tidak, pada 5 hal ini. Bukan karena kita takut, tapi karena kita tahu, hidup yang baik itu dimulai dari pengendalian diri. Sekarang, Sobat Langit, setelah kita tahu makna di balik Moh Limo, apa langkah kita selanjutnya? Apakah kita cuma tahu, tapi nggak berbuat apa-apa? Atau kita mulai berusaha buat menerapkan ini dalam hidup kita? Ingat, perubahan itu nggak pernah mudah. Tapi kalau kita mulai dari hal kecil, dari diri kita sendiri, dari sekarang, perubahan itu pasti terjadi. Jadi, yuk kita jalanin hidup dengan lebih sadar, lebih bermakna, dan lebih dekat sama Tuhan. Kalau kalian setuju, share pemikiran kalian di kolom komentar. Mari kita belajar bareng-bareng, saling mengingatkan, dan saling mendukung. Sampai jumpa di bagian selanjutnya, Sobat Langit. Jangan lupa, hidup itu cuma sekali, jadi jalani dengan cara yang benar. Relevansi ajaran Moh Limo di era modern. Selamat datang kembali, Sobat Langit. Nah, setelah kita mengenal apa itu Moh Limo di bagian pertama dan menggali filosofi serta makna mendalamnya di bagian kedua, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir. Bagaimana sih relevansi ajaran Moh Limo ini di era modern? Apakah 5 pantangan ini masih bisa diterapkan di zaman yang serba cepat, instan, dan penuh godaan ini? Atau malah sudah jadi sesuatu yang dianggap kuno? Di bagian ini, kita akan membahas lebih detail tentang bagaimana Moh Limo sebenarnya nggak cuma relevan, tapi juga bisa jadi pegangan penting untuk hidup kita sekarang. Jadi, yuk dengerin baik-baik dan coba renungkan, apa aja yang bisa kita terapkan dari ajaran ini untuk menghadapi tantangan hidup di era modern. Era modern, tantangan yang lebih berat. Sobat Langit, nggak bisa dipungkiri ya, hidup di era modern ini tuh tantangannya beda banget sama zaman Sunan Kalijaga dulu. Sekarang, judi nggak lagi cuma ada di tempat-tempat tertentu, tapi sudah ada di genggaman kita lewat aplikasi online. Minuman keras bisa kita dapatkan dengan mudah, bahkan kadang dianggap sebagai gaya hidup keren. Narkoba? Sekarang bentuknya semakin bervariasi, semakin sulit dideteksi. Dan soal zina? Media sosial membuat hubungan terlarang jadi lebih mudah dijalani tanpa rasa takut. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang gak pernah berubah, bahwa 5 pantangan ini tetap merusak, tetap menjadi sumber masalah dalam hidup, meskipun bentuk dan cara penyajiannya berubah. Inilah yang membuktikan bahwa ajaran Moh Limo sebenarnya timeless, relevan sepanjang masa. Tantangannya memang lebih besar sekarang, tapi disinilah kita diuji untuk jadi pribadi yang lebih kuat. 1. Moh main, menolak judi di era digital. Judi di zaman modern ini sudah berubah wujud, Sobat Langit. Dulu, judi hanya ada di tempat-tempat tertentu, seperti arena taruhan atau permainan tradisional. Tapi sekarang, judi ada di genggaman kita,
Lewat aplikasi, game online, bahkan konten-konten yang terlihat seperti investasi tapi sebenarnya hanyalah skema perjudian. Sobat Langit, coba pikirkan deh. Berapa banyak orang yang terlilit hutang gara-gara judi online? Berapa banyak keluarga yang berantakan karena salah satu anggotanya nggak bisa berhenti berjudi? Dan yang paling mengerikan, judi itu bikin kita kecanduan, bikin kita lupa sama realita, bahkan lupa sama tanggung jawab. Disinilah Molimo mengajarkan kita buat sadar. Hidup itu nggak ada jalan pintas, nggak ada yang instan. Kalau kalian pengen sukses, pengen kaya, pengen hidup enak, ya jalani prosesnya. Jangan tergoda sama iming-iming kaya mendadak. Karena percaya deh, apa yang datang dengan cepat, biasanya juga akan hilang dengan cepat. 2. Mongombe, menolak mabuk-mabukan di gaya hidup modern. Minuman keras di era modern ini sering banget dijadikan simbol status sosial. Kalau nggak minum, nggak gaul. Atau ada yang bilang, minum kan buat seru-seruan aja. Tapi Sobat Langit, mari kita jujur. Berapa banyak masalah yang muncul gara-gara mabuk? Kecelakaan, perkelahian, bahkan hilangnya rasa hormat dan harga diri. Sunan Kalijaga lewat ajaran Mongombe mengingatkan kita untuk hidup dengan kesadaran penuh. Alkohol itu cuma pelarian, cuma bikin kita merasa bahagia sesaat, tapi masalah tetap nggak selesai. Di era modern ini, kita harus lebih bijak. Kalau kalian pengen bersenang-senang, carilah cara yang sehat. Nggak harus mabuk untuk jadi bahagia. Dan satu hal lagi, Sobat Langit, kesehatan itu mahal. Tubuh kita adalah titipan Tuhan, jadi yuk jaga dengan baik. Jangan dirusak sama kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan. Kalian pasti bisa bersenang-senang tanpa harus kehilangan kendali atas diri sendiri. 3. Moh maling, menjunjung kejujuran di dunia yang serba kompetitif. Dulu, mencuri itu mungkin identik dengan mengambil barang secara fisik. Tapi di era modern ini, bentuk mencuri itu jauh lebih beragam. Misalnya, korupsi, manipulasi data, atau bahkan sekadar mengambil hak orang lain secara diam-diam. Sobat Langit, Sunan Kalijaga mengajarkan kita untuk hidup jujur, apapun kondisinya. Di dunia yang serba kompetitif ini, kita seringkali tergoda untuk mencari cara pintas, termasuk dengan melakukan hal-hal yang gak jujur. Tapi ingat, kejujuran itu adalah fondasi dari hidup yang tenang dan damai. Coba bayangkan, apa gunanya punya banyak uang kalau didapatkan dengan cara yang salah? Apa gunanya terlihat sukses kalau hati kita nggak pernah tenang karena takut ketahuan? Jadi, Sobat Langit, yuk kita belajar untuk hidup jujur, meskipun berat, meskipun penuh godaan. Karena kejujuran itu adalah nilai yang nggak bisa digantikan oleh apapun. 4. Moh madat, melindungi diri dari zat berbahaya dan kecanduan digital. Madat atau narkoba adalah masalah besar di era modern ini. Bentuknya semakin beragam, semakin sulit dikenali, dan semakin mudah diakses. Tapi ada satu bentuk, madat, lain yang mungkin gak kita sadari, kecanduan digital. Sobat Langit, coba renungkan. Seberapa sering kita terjebak dalam dunia media sosial, game online, atau hal-hal lain yang bikin kita lupa waktu, lupa tanggung jawab, bahkan lupa diri? Kecanduan ini mungkin gak seberbahaya narkoba secara fisik, tapi dampaknya gak kalah buruknya untuk mental dan hubungan sosial kita. Di sini, Moh Madat mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan hidup. Jangan sampai kita jadi budak dari hal-hal yang seharusnya kita kendalikan. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan hal-hal yang gak berarti. Jadi, yuk kita bijak dalam menggunakan waktu dan energi kita. 5. Moh Madon, menghormati hubungan dan menjaga moral di era media sosial. Zina di era modern ini nggak lagi cuma soal hubungan fisik. Media sosial dan teknologi membuat hubungan terlarang jadi lebih mudah dijalani, bahkan tanpa kita sadari. Chatting dengan niat yang salah, hubungan tanpa komitmen, atau bahkan sekadar menggoda orang lain yang sudah punya pasangan, semuanya bisa jadi bentuk zina. Sobat Langit, Sunan Kalijaga mengajarkan kita untuk menghormati cinta, komitmen, dan hubungan. Jangan pernah gunakan cinta sebagai alasan untuk menyakiti orang lain atau diri sendiri. Di era yang serba terbuka ini, kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang cuma bikin kita jauh dari Tuhan dan jauh dari kebahagiaan sejati. Cinta itu indah kalau dijalani dengan cara yang benar. Kalau kalian benar-benar mencintai seseorang, tunjukkan dengan komitmen, bukan sekadar nafsu. Dan ingat, yang halal itu lebih berkah, lebih tenang, dan lebih membahagiakan. Menjadikan Molimo sebagai prinsip hidup modern. Jadi, Sobat Langit,
Gimana kita bisa menjadikan ajaran Molimo ini sebagai prinsip hidup di era modern? Kuncinya adalah kesadaran. Kita harus sadar bahwa hidup ini penuh godaan, tapi kita juga harus percaya bahwa kita punya kekuatan untuk mengendalikan diri. Mulai dari hal kecil. Kalau kalian merasa tergoda untuk berjudi, pikirkan dampaknya. Kalau kalian merasa ingin lari dari masalah dengan mabuk-mabukan, cari cara lain untuk mengatasinya. Kalau kalian merasa nggak cukup dengan apa yang kalian punya, belajar untuk bersyukur. Kalau kalian merasa stres, jangan lari ke narkoba atau kecanduan digital, tapi cari dukungan yang sehat. Dan kalau kalian merasa jatuh cinta, jalani dengan cara yang benar, dengan komitmen dan tanggung jawab. Sobat Langit, hidup ini adalah perjalanan panjang. Dan di sepanjang perjalanan itu, kita pasti bakal ketemu sama godaan. Tapi ingat, setiap kali kita bisa bilang, tidak, pada godaan itu, kita jadi selangkah lebih dekat ke versi terbaik dari diri kita. Jadi, Sobat Langit, itulah bagaimana ajaran Molimo tetap relevan di era modern ini. Tantangannya memang besar, tapi bukan berarti nggak mungkin untuk dijalani. Dengan kesadaran, pengendalian diri, dan keinginan untuk jadi pribadi yang lebih baik, kita bisa menjadikan ajaran ini sebagai pegangan hidup. Sekarang, waktunya kita bertanya pada diri sendiri. Apakah kita siap untuk bilang, tidak, pada 5 hal ini? Apakah kita siap untuk hidup dengan cara yang lebih bermakna, lebih tenang? Jadi, Sobat Langit, pembahasan kita hari ini mengingatkan bahwa hidup ini adalah tentang perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sedikit demi sedikit. Melalui ajaran Molimo, Sunan Kalijaga tidak hanya melarang, tetapi mengarahkan kita untuk hidup lebih sadar, lebih bertanggung jawab, dan lebih bermakna. Godaan itu memang akan selalu ada, apalagi di era modern ini, tapi bukan berarti kita nggak bisa melawannya. Dengan pengendalian diri, kejujuran, dan niat untuk selalu berada di jalan yang benar, insya Allah hidup kita bisa lebih tenang dan berkah. Kuncinya adalah konsistensi dan kesadaran setiap langkah yang kita ambil. Untuk Sobat Langit semua, mari kita renungkan kembali. Sudah sejauh mana kita mampu bilang, tidak, pada godaan yang datang dalam hidup kita? Kalau merasa belum, nggak apa-apa. Perubahan nggak harus besar dan langsung. Mulailah dari langkah kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai sekarang. Jangan lupa, kita hidup bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk bekal akhirat. Jadi, mari sama-sama terus belajar dan saling mengingatkan agar langkah kita semakin dekat dengan kebaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan pembahasan kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk menjalani hidup yang lebih baik. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dan berbagi hal-hal bermakna. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, Sobat Langit. Tetap jaga kesehatan, semangat dalam menjalani hari, dan jangan lupa bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.